Yesus, meneladani hidupnya, dan mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Waktu saya seminggu lalu di rumah keluarga saudara saya, sebelum pulang saya bersyukur, saudaraku, selain bisa melayani di tempat itu, ketemu dengan banyak orang di sana, dan saya rindu suatu kali, saya tadi sudah saksi ya, di cerita sedikit waktu pengumuman tadi, saya terbeban karena banyak dari mereka yang saya lihat sebenarnya haus, rindu ya. Tidak tahu kenapa, mungkin karena di kota kecil ya. Tapi saya berharap satu kali bisa di sana untuk bisa jadi berkat lebih lagi. Sebelum saya pulang, saudara saya ini itu temannya Mas Supri itu. Ini dulu ngajarin, sering, dia kan keluarga kami terus terang, saudara, banyak yang sakti-sakti zaman dulu ya. Kami terus terang masih ada berbau kerajaan ya di Solo sana. Cuman saya tidak usah cerita terlalu banyak. Ayah saya itu punya surat kekancingan sebagai sebagai raden di sana. Dan keluarga besar kami juga beberapa itu ya maaf ya belajar orang Jawa kan, ilmu-ilmu seperti itu ada. Dan Mas Supri ini sempat diajarin sama saudara saya ini. Terus satu kali ya ngajari kan orang tuanya soalnya juga sakti-sakti gitu ya. Singkat cerita menikah, dan dia nikah dengan orang Katolik ya. Dan waktu Kristen aja enggak seberapa Kristen, saudaraku ya, Kristen, tapi memang keluarga kita ya macam-macam, ada yang ya kita agama macam-macam. Tapi yang ini Kristen, tapi ya Kristen ya, tahu sendirilah, saya katakan di pengumuman tadi ya. Enggak masalah rajin ke gereja, aktif gini, tapi kalau enggak ada buah, tidak berbuah di dalam Tuhan ya tidak ada gunanya, hidupnya dunia, malah belajar ilmu-ilmu, ngajarin Mas Pri sampai tersesat. Terus ketemu dan saya minggu lalu ada kesaksian kan bagaimana Mas Pri akhirnya mengenal Tuhan. Dia bukan orang Kristen dulunya ya, tapi diajari ilmu itu kan tidak mengenal agama, apapun orang diajarin mau. Sampai dia singkat cerita akhirnya saya layani dan bisa dilepaskan dari semua itulah. Saudara saya ini, saya pikir kan masih punya ilmu-ilmu gitu. Kan kemarin ngundang ketemu semua kan. Saya dulu juga nakal sebenarnya, mereka juga ngerti saya dulu ya nakal gimana. Lihat saya jadi pendeta kaget juga gitu ya. Jadi yang datang itu selain keluarga juga ngundang warga jemaat di situ ya. Yang saya katakan gereja tradisional, ya itulah. Singkat cerita saya kaget melihat perubahan saudara saya ini, banyak berubah. Dan tidak tahu deketin saya setelah saya menyampaikan firman kan, anaknya telat datang ya karena kan kuliah dari Jogja, terus nyusul ke sana, dipanggil, sini. Kamu tadi enggak dengar khotbah Pak Demu, manggil saya kan masih adik, tapi sebenarnya umurnya lebih tua, tapi karena di Jawa itu kan karena orang tuanya adiknya orang tua saya, walaupun lebih tua tetap manggil saya Mas, kakaknya, anaknya manggil Pak D. Kamu tadi telat datang, kalau dengar kamu gini, wah. Maaf ya Pak, bagi kita itu seperti itu khotbah seperti yang nanti kita dengar kan sudah biasa lah, mungkin Anda karena terlalu biasa ya. Itu bagus gini. Akhirnya sebelum pulang, ayo ngomong-ngomong sama Pak Demu ya. Kan ini loh, kamu pengen deket sama Tuhan, gimana caranya? Kesempatan saya sampaikan firman Tuhan lah. Makanya yang saya khotbahkan ini sebenarnya ada hubungan sedikit. Jadi intinya gini, waktu itu kan kita ketemu, saya mau pulang, paling 15 menit, gimana caranya meninggalkan pesan. Ya nanti kalau WA lagi silakan gitu. Intinya bagaimana supaya dekat dengan Tuhan, supaya mengenal Tuhan lebih dalam. Lah coba ngomong menjelaskan Tritunggal bisa menjelaskan tentang Tuhan ya panjang banget gitu. Tapi satu hal saya diingatkan Tuhan. Saya suruh dia mulai baca Injil dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah, saya temukan di situ Yesus, kehidupannya, apa yang diajarkan. Pertama, teladani itu, yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita harus meneladani Tuhan Yesus? Ini bukan cuma sekedar contoh. Saudara, dengar baik-baik ya. Kita mencontoh orang yang baik, boleh enggak, saudara? Bagus enggak? Bagus. Contoh orang yang sudah sukses apa sih? Kok dia bisa sukses? Diikuti enggak masalah, itu seminar-seminar sukses. Itu kan gitu. Ya toh sudah ada contohnya kan, dicontoh aja. Ya, saudara seberang kita juga contoh teladan nabinya, diteladani, yang orang Buddha teladani Siddhartha. Ya silakan gitu. Nah, tapi saya mau katakan di sini kita meneladani Tuhan Yesus bukan karena sekedar Yesus itu baik.
Oh, seluruh dunia ngakui, coba cari di mana. Sampai ada hamba Tuhan khotbah, saya heran kenapa orang benci Yesus. Apa salahnya dia? Apakah pernah menyakiti Anda? Apakah Tuhan Yesus pernah melakukan sesuatu yang membuat orang jadi tidak suka? Apa yang membuat orang benci Yesus gitu loh? Tanpa coba, saudara dengar baik-baik, yang mungkin di luar sana juga silakan. Renungkan, kenapa kok yang benci Yesus, kenapa kok begitu benci dengan Tuhan Yesus? Apakah dia pernah menyakiti engkau? Apakah dalam cerita kehidupan Yesus, apa yang dia omongkan pernah menyakiti engkau? Coba renungkan, ada enggak, saudaraku? Bahkan saya waktu lihat debat saudara Muslim Kristen ya, orang Islam pun ngakui, kan di sana ada Nabi Isa-nya itu enggak ada yang baik, enggak ada yang jelek, enggak ada hak untuk dibenci, enggak ada, gitu loh. Baik banget gitu. Kalau mau benci harusnya kan orang Kristennya yang dibenci, karena dianggap menuhankan Yesus gitu. Tapi tanpa sadar kenapa Yesusnya dibenci? Coba kalau enggak percaya, lihat di medsos-medsos itu. Berapa banyak kata-kata hujatan kepada Tuhan Yesus. Menghina. Ya toh, saya kalau membaca itu haleluya. Tuhan kok pakai cawat aja gitu, di tiang listrik ngomong gitu kan. Itu bukan salib disebut tiang listrik gitu kan. Coba kalau hina-hina saya saja karena dianggap menyembah manusia, silakan. Walaupun sebetulnya kamu nggak ngerti, kita nggak nyembah manusia. Kita tidak menyembah manusia, tapi kita menyembah Allah yang menjadi manusia. Kenapa harus menghina Yesus gitu loh? Ya coba kan, aneh kan? Coba mikir gitu loh. Ada sesuatu yang salah. Nah itu pekerjaan iblis. Lah saya sampaikan kepada saudara saya ini, ponakan saya, terus yang lain dipanggil, ayo duduk semua sekalian. Saya bersyukur bisa melayani ponakan saya. Melayani itu enggak usah jauh-jauh, saudaraku, mulai dari keluarga kita, amin. Ya. Kesempatan, dan saya heran, memang pernah ketemu, kita enggak pernah ketemu ya, lama enggak kontak. Pernah anak-anak 3 ini, anaknya dia 1 sama satunya anaknya adiknya. Itu pernah main ke Surabaya, saya ajak main-main apa. Tapi saya enggak sampai karena tipe saya gitu. Kita sharing-sharing toh Mas Imam, Mbak Nilam. Saya bukan tipe orang yang apa ya, memanipulasi ya. Kamu bisa ngomong, Immanuel bisa ngerti. Saya tahu pastor itu anak saya, kalau saudara mau tahu, tidak pernah saya suruh ke gereja di sini, tidak pernah. Bisa cek Joshua, dia silakan. Biar terpanggil sendiri. Saya juga tidak pernah nyuruh Anda. Ada yang pernah saya suruh Anda ke sini? Saya enggak, itu namanya manipulasi. Apa? Memanipulasi itu apa? Memanfaatkan, memakai cara, trik atau apa. Ganti mic-nya aja, agak pecah-pecah. Saya enggak mau manipulasi begitu. Lah, ponakan-ponakan saya itu juga begitu. Saya juga mau rindu sharing-sharing sama mereka, tapi saya enggak mau karena ini Pak D-nya terus ngomong, kalau enggak didengerin ya pas lewat gitu aja ya. Saya mau timingnya, waktunya Tuhan yang tepat dan Tuhan atur semua. Dan ternyata cuman pergi, sini loh saudaraku, saya pernah ngomong, Anda kalau cuman ngomong Yesus saja, ngomong Yesus gini, kalah dengan Yesus yang diomongkan melalui perbuatan kita. Ya, Mbak Nilam praktekkan itu. Makanya bagaimana Yesus itu muncul, tersampaikan, bukan cuma melalui cucuk. Maaf, saya ini orang Surabaya kasar. Mulut kita, banyak orang Kristen tuh ngomongnya Yesus. Oh, saya sudah 30 tahun, saudaraku, pelayanan, udah banyak ngelihat orang ngomongnya haleluya, haleluya, Yesus, banyak. Hidupnya enggak haleluya, hidupnya enggak Yesus. Maaf. Saya sempat lihat survei, kenapa banyak anak-anak muda sekarang skeptis, salah satunya dengan gereja. Itu sudah dinubuatkan, enggak usah jauh. Rasul Paulus buka 2 Timotius pasal 3. Ini terjadi. Dan tahu enggak penyebabnya, saudaraku? Maaf, itu tentang kita sebagai orang tua. Coba baca. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini Rasul Paulus, orang Muslim sering ngomong rasul palsu, memalsukan ajaran Kristen, membuat menuhankan Yesus. Nanti saya tunjukkan yang saya ajarkan nanti Rasul Yohanes. Ya apa, dia palsu sekalian lah. Karena mengajarkan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Yang mereka nggak ngerti. Makanya ini Rasul Paulus yang sering dihina saudara seberang. Pertama itu Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua,
Rasul Paulus, loh, kalau saudara ikuti, loh, saya ngikuti, karena dianggap ini yang menyesatkan orang Kristen. Wah, apa menurut saya? Ngajarin tidak seperti ajaran Yesus, menuhankan Yesus, ajarannya. Nanti saya enggak khotbah ayatnya Rasul Paulus paling terakhir aja. Rasul Yohanes, salah kamu nuduh Rasul Paulus, dan dia yang kamu anggap, kamu hina-hina. Coba lihat di YouTube banyak, menghina Rasul Paulus. Padahal bagi kita itu Rasul itu, luar biasa. Ini dia menubuatkan seperti ini. Dia ngomong hari-hari yang terakhir ada masa-masa yang sukar. Saya mau tanya enggak masa-masa ini sukar atau tidak? Oh itu gampang ngomong gitu. Ini didetailkan sama dia, sukarnya seperti apa ya? 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan egois, bener enggak? Mementingkan dirinya sendiri, cari keuntungannya sendiri, kepentingannya sendiri. Saya mau tanya, korupsi itu bentuk mencari kepentingan sendiri, banyak sampai ada yang COVID itu dikorupsi, bantuan bencana alam dikorupsi. Kenapa orang itu enggak bisa mikir? Ini untuk orang yang membutuhkan. Karena untuk kepentingannya sendiri. Mungkin dia mikir, aku punya keluarga juga, aku punya yang loh, itu kan kepentinganmu sendiri. Lihat itu. Dan menjadi hamba uang. Budaknya uang, hamba itu istilah halus, doulos itu budak. Budaknya uang, diperbudak oleh uang. Coba terjadi enggak? Terus. Mereka akan membual. Coba sekarang di TikTok, membual, lanjutannya membual dan menyombongkan diri. Banyak enggak di TikTok orang yang memamerkan kekayaannya? Loh, memamerkan kekayaannya, mobilnya apanya dipamerkan, gaya hidupnya. Banyak enggak di TikTok? Oh ya malu-malu Pak, nanti tahu ketahuan saya lihat TikTok. Gak apa-apa, asal yang positif. Terus ini terjadi kan? Padahal waktu itu belum ada TikTok. Rasul Paulus dapat vision, penglihatan, nanti akan terjadi. Rasul yang sering dihina-hina, saudara-saudara, diurapi Tuhan, mendapat penglihatan, ditunjukkan. Ayo, mana coba ada yang seperti ini enggak? Membual, menyombongkan diri sendiri, terus. Mereka akan menjadi pemfitnah. Coba, ada enggak apa yang kalau istilah sekarang kalau dihukum itu istilahnya apa? Menyebar kabar hoax, ya itu hoax, ya hoax itu, berbohong, hoax. Ada enggak sekarang hoax itu? Kan banyak, ini sudah dinubuatkan loh, ini 2000 tahun yang lalu loh ini. Terus mereka akan berontak terhadap orang tua. Banyak enggak anak-anak berontak sama orang tua? Banyak apa enggak saudaraku zaman sekarang? Banyak, terus. Dan tidak tahu berterima kasih. Gak ngerti terima kasih. Ya, terus. Tidak memedulikan agama. Apalagi sih agama, saya sudah enggak peduli. Terjadi enggak ini saudaraku? Ini baru ini, panjang lagi nanti, enggak usah. Baca sendiri. Dan saya lihat salah satu survei, terutama itu di gereja. Ini untuk kita, coba untuk apa? Autokritik buat kita. Kenapa? Banyak, ini anak-anaknya majelis, anak-anaknya hamba Tuhan, anak-anaknya aktivis di gereja. Mereka enggak ke gereja, enggak aktif ke gereja. Jangankan aktif ke gereja aja, syukur-syukur. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat orang tuanya yang rajin ke gereja, orang tuanya yang aktif ke gereja, orang tuanya yang sibuk ke gereja, orang tuanya sepertinya pelayanan sana sini. Tapi mereka tidak merasakan ada kasih Yesus dari hidup orang tuanya yang super sibuk ini tadi. Ini loh pentingnya, sudah saya katakan tadi, DNA kita ini bukan kesibukan. DNA-nya kita ini buah, katakan buah, 1, 2, 3, buah. Apakah hidupmu berbuah? Buah yang bisa dinikmati oleh orang tua, untuk anak-anak di sekitarmu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu, suami. Kok jadi buah bisa dinikmati enggak? Istri jadi buah yang bisa dinikmati enggak oleh suamimu? Bisakah hidupmu jadi buah untuk dinikmati orang sekitar? Itu loh kuncinya. Saya lihat akhirnya banyak orang jadi anak-anak muda, ngapain? Skeptis ini lihat, enggak peduli agama. Ini itu saya lihat survei, hasil survei, betul terjadi di gereja-gereja. Kita enggak usah ngomong tempat lain. Gereja juga tempatnya manusia kumpul. Ini tempatnya siapa kumpul gereja ini? Makanya manusia yang harus dirubahkan oleh kuasa Tuhan. Mari kita belajar, makanya belajar tentang Yesus. Saya berikan pesan kepada ponakan saya. Belajar tentang Yesus. Hidupnya, perkataan-perkataannya, teladani. Nah ini yang kedua, bukan sekedar mencontoh. Oh manusia banyak yang bisa dicontoh, tapi ini tidak sekedar mencontoh. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan engkau mencontoh Yesus, engkau sedang mencontoh gambar hidup yang sejati, yaitu Allah. Allah itu seperti apa? Engkau bisa mengenal melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, engkau melihat aku, engkau juga seperti melihat Allah. Engkau mengenal, barang siapa kenal aku, sudah mengenal dia. Jadi dengan Anda mengenal Yesus, Anda mengenal Allah. Melihat Yesus, Anda seperti melihat Allah. Karena dia adalah gambarnya Allah. Gitu loh ya, makanya saya harap saudara juga seperti itu ya. Coba temukan, makanya saya lihat kalau Anda baca Alkitab, temukan Tuhan Yesus di situ. Loh Pak, Yesus cuma di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya cuma ngomong kepada ponakan saya yang masih belajar. Kalau Anda, saudara bisa nggak temukan Yesus di Kejadian? Sudah diajari. Bisa nggak temukan Tuhan Yesus di Kejadian? Di mana Yesus dalam kitab Kejadian? Nah, kita akan belajar ya. Yesus itu adalah Sang Firman. Tema hari ini, Yesus adalah Sang Firman ya, di mana Firman yang keluar dan kembali kepada Allah untuk menyelesaikan tugas pekerjaan Allah. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat yang sering ya. Kita baca, ini memang penegasan. Jadi poin pertama kita akan melihat dulu ayat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, Anda biar mantep. Poin pertama, Yesus itu adalah Sang Firman. Atau kalau kita boleh katakan, kalau kita bisa katakan maksudnya, Allah Sang Firman. Karena konsep Allah di Kristen itu beda dengan konsep Allah di agama lain. Ya, jangan disama-samakan gitu loh. Nanti Allah itu ada Allah Sang Bapa yang disebut Sang Bapa. Ada Allah Sang Firman dan ada Allah Sang Roh. Nanti saya akan tunjukkan apa itu Allah Sang Firman. Nanti lama-lama ngerti nanti. Mbak Yun nanti dimasukkan grup mau ya. Jadi saya tuh kalau khotbah ada catatan khotbah saya nanti jangan ya. Kasihan kalau nyatet apalagi udah lama nggak ngikuti baru ngikuti. Ya, selain lihat channel tadi ya kita ada channelnya juga nanti ada saya beri di grup. Ada catatan khotbah. Yohanes 1 ayat 1. Lihat dulu ini. Pada mulanya adalah firman. Nah, saya mau pakai yang bahasa teks asli ya, tapi nggak usah terlalu rumit lah, karena sudah sering ya. Yang benar itu sebetulnya pada mulanya adalah Sang Firman. O, Logos. Ada O itu bahasa Inggrisnya the word. In the beginning was adalah the word. Ada. Jadi maksud saya kenapa saya tunjukkan ada O, ada Sang. Nanti saudara akan ngerti. Kalau enggak, ya lewat gitu aja. Pada mulanya adalah, pelan-pelan ya, adalah apa? Sang Firman, ada Sang Firman. Maksudnya Sang Firman itu menunjuk kepada ada yang ditunjuk. Ada yang dimaksud gitu loh, bukan sekedar kata-kata. Firman itu kan kata-kata, bukan sekedar kata-kata yang mana, enggak jelas. Ada sang kata, bahasa Jawa sang sabda. Ingkolo purwo ono sang sabdo. Pada zaman dulu kala ada Sang Firman, sang sabdo. Ada yang dimaksud, ada sosok yang dimaksud. Terus, firman itu bersama-sama dengan ya toh menunjuk itu. Sang Firman, keologos dan Sang Firman bersama, saya enggak usah terjemahkan proston daripada umat ya. Sang Firman bersama dengan Allah. Lah itu Sang Allah, bahasa Yunani aslinya. O theos, keologos ada sangnya, ologos, in proston theon. Ton itu O untuk objek. Dan Sang Firman bersama Sang Allah. Lah, jadi pelan-pelan ya. Jadi ini pada mulanya ada Sang Firman. Dan Sang Firman bersama dengan Sang Allah. Itu ada sosoknya, ada yang dimaksud Sang Allah. Dan bagi kita Sang Allah itu siapa saudaraku? Otheos itu Bapa. Gitu loh ya. Sang Firman bersama Sang Bapa. Atau bahasa Yunani proston berhadapan dengan Bapa. Di hadapan Bapa, proston di hadapan pada Bapa. Nanti akan saya tunjukkan nanti lainnya. Terus dan firman itu adalah Allah. Di sini. Theos, lah ini enggak pakai O. Tidak pakai dan Sang Firman tidak, dan Sang Allah, Theos enggak pakai. Theos saja dan Allah lah firman itu. Kalau ini dibalik terjemahnya, memang bahasa Inggris Yunani kan kadang terbalik dengan Indonesia.
Dan firman itu, dan sang firman, logos, itu adalah bahasa Yunaninya, untuk bentuk lampau, bukan sang Allah, perhatikan, harus teliti. Adalah Allah. Ya, pelan-pelan ya. Pada mulanya sang firman. Sang firman bersama dengan sang Allah. Sang Allah yang dimaksud sang Bapa. Dan sang firman adalah Allah. Loh, jadi perhatikan baik. Bukan sang Allah. Tapi Allah dimaksud di sini. Karena untuk menunjukkan dia Allah juga gitu loh. Tetapi bukan sang Allah Bapa ini gitu loh saudaraku. Ini yang disebut Allah sang firman. Jadi dia menjadi sang Allah, Theos, kalau dia mengenakan pada dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk kepada Allah, dia Theos saja, mumet nanti ya. Coba tunjuk ayat ini. Yohanes 17 ayat 4. 4 apa 5 ya? 5 aja, 5. Ini sebelum Yesus kembali kepada Bapa. Nanti kita akan belajar Yesus keluar dan kembali pada Bapa. Lihat ini saudaraku. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum Saya dunia sudah ada. pernah jelaskan ayat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku di mana saudaraku? Padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di mana? Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu kalau bersama Allah, dia sebagai sang firman. Untuk membandingkannya ini, 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita nggak ngerti bahasa asli ya, maksudnya saya menjelaskan pun ya butuh waktu ya, ini sedikit-sedikit aja. Jadi setiap kata benda itu ada kata sandangnya, ada Theos gitu ya, logos gitu ya. Itu kalau yang maskulin, perempuan itu I gini, perempuan itu gini kan, ada I gini pakai I nggak depan. Ada kata sandangnya, tapi yang tadi saya tunjukkan firman itu adalah bukan pakai kata sandang, langsung Theos, Allah, tanpa sang, itu ada maksudnya, coba ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada anak kita. Allah telah datang, nah, untuk mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kenal yang benar, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Kenal yang benar, ada di dalam yang benar. Yaitu di mana? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi supaya mengenal yang benar itu maksudnya Allah yang benar, dan tinggal di dalam yang benar itu adalah di dalam anaknya, anak Allah tadi yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah Yesus ini. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Waktu disebut dia ini yang dimaksud siapa saudaraku? Anaknya ini. Dia adalah Allah yang benar. Waktu ini pakai Theos, Aletheia, benar ya, Aletheia Theos. Ada O-nya di sini gitu loh Mas. Jadi untuk ketika Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, Yesus sedang dibahas tentang dirinya sendiri, dia adalah sang Allah. Tapi ketika bersama sang Allah Bapa, dia Theos saja gitu loh, seperti Yohanes 1 tadi ya. Kira-kira gitulah. Wis kalau enggak ngerti lain kali nanti hari sampai lihat ke atas. Pokoknya gitu. Jadi kalau Yesus itu bersama Bapa, dia enggak pakai dia Allah, sama-sama Allah gitu maksudnya. Supaya membedakan, tujuannya gini loh. Supaya orang Kristen bisa membedakan Bapa sama firman itu beda. Tapi tetap satu gitu loh, satu kesatuan. Coba sambil gini paling gampang. Anda dengan kata-kata Anda ini maksudnya tubuh Anda ini, dengan kata-kata ini beda enggak saudaraku? Beda wujudnya kan, wujudnya beda. Bapa dengan firman beda. Kita dengan kata-kata kita beda, tapi satu kesatuan. Lah kira-kira begitu. Kita kembali. Jadi ini Yesus itu bicara sebagai sang firman. Lagi saya tunjukkan ayat. Ini Rasul Yohanes saya katakan. Rasul Paulus juga menunjukkan itu. Roma 10 ayat 6 sampai 8. Roma 10, 6 sampai 8. Kita belajar poin pertama dulu bahwa Kristus itu adalah sang firman. Kalau saya tadi melompat ke 1 Yohanes 5 untuk menunjukkan istilah Allah sang firman itu ketika kita berbicara khusus tentang Yesus sendiri. Allah sang firman. Dia Allah sepenuhnya sebagai sang firman tapi gitu. Nanti Roh Kudus juga gitu, Allah sang Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah
Allah sepenuhnya ketika berbicara khusus tentang Sang Roh Kudus. Tetapi kalau kita bicara Roh Kudus bersama Allah, dia adalah pneuma theou, rohnya Allah, gitu kira-kira gitu ya. Oke, Roma 10 ayat 6 sampai 8. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Tadi ada yang naik ke sorga membawa Yesus turun. Yesus ini apa toh kok dibawa turun dari sorga? Terus nanti lihat. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ngomong apa tuh iki? Makanya kalau Anda bukan orang Yahudi, gak mudeng. Kedua, kalau Anda walaupun bukan orang Yahudi, Anda bisa ngerti kalau Anda baca Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Tanak, Torat, Nevim, bin Ketubim. Ya, itu Torat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci, ya, Perjanjian Lama lah kita sebut, kalau orang Yahudi bilangnya Tanak. Kalau Anda baca nanti akan Anda ngerti, yang turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Ini lagi bicara apa? Bahkan ayat 8 selanjutnya, kok nggak nyambung. Tetapi apakah katanya? Katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang beritakan. Kok putus-putus, ganti aja mic-nya. Tukar, Oh, terlalu jauh, kamu kurang deket, agak maju berarti, terlalu jauh. Agak ke sini karena anunya di sini apa? Ya, agak ke situ. Kamu kok deketin sana terus sih? Buntung. Oh iya ya. Biar gak tegang. Ini diajari berat-berat ya, agak rileks dikit. Saudara, ini apa hubungannya? Gantian Mas Yuga dulu terus-terusan, sekarang sudah dapat aja, digoda tambah seneng dia. Tambah. Ya, ini apa hubungannya? Siapa yang naik ke sorga bawa Yesus turun dari sorga ke bumi? Siapa yang turun ke dunia orang mati bawa Yesus naik dari sana? Ini apa? Tapi itulah firman loh. Apa hubungannya dengan firman? Di firman itu enggak jauh, dekat di mulutmu, ada di hatimu. Coba buka. Kalau enggak buka ini enggak ngerti. Kitab Taurat ini dalam Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai 14. Ulangan 30 ayat 12 14. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita? Ini bicara tentang perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Musa sedang ngomong kepada orang Israel, umat Tuhan. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata apa? Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita? Untuk ngambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ini bicara tentang firman Tuhan. Siapa yang naik ke langit ngambil firman, supaya diambil bagi kita, supaya kita dengar melakukannya. Terus 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Kalau Rasul Paulus nyebutnya jurang maut. Memang orang Yahudi itu punya filosofi pemikiran gini, saudara. Ada di atas bumi, langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ada tiga tempat. Langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Lah, laut itu dianggap di bawah bumi. Itu tempatnya roh jahat, tempatnya dunia orang mati, itu pemikiran Yahudi supaya Anda tahu. Makanya kenapa Rasul Paulus ini seberang laut ini dianggap ngambil dari jurang maut. Siapa yang ngambil? Tetapi supaya kita mendengarnya dan melakukannya. 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Enggak perlu, itu enggak jauh firman itu. Enggak perlu sampai naik ke langit. Tapi firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Maksudnya gini, ini kan bicara tentang firman. Firman itu enggak jauh. Firman itu ada di mulutmu, ada di hatimu. Enggak perlu orang sampai ke langit ngambil, bawa turun ke dunia lah orang mati seberang laut dibawa untuk dibawa naik, tidak perlu. Karena firman itu dekat. Lah, waktu Rasul Paulus mengupas ayat ini, dia menyebutkan firman ini siapa tadi, saudaraku? Roma 10 tadi, Rasul Paulus nyebutnya siapa? Coba diulangi lagi, Roma 10 ayat 6. Sama enggak ayat ini dengan yang ditulis Musa tadi? Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Surga sama langit itu sama ya.
Yaitu untuk membawa Yesus turun. Tadi yang mau dibawa turun siapa? Ulangan tadi loh, firman. Di sini Rasul Paulus nyebut Yesus. Dia sedang mengidentikan firman yang dimaksud Musa, yang dinubuatkan Musa itu, supaya nanti satu kali firman itu akan dekat dengan manusia itu, itulah Yesus. Paham ya? Nah, saya akan tunjukkan 2 ayat lagi sebagai Yesus sang firman. Yohanes 1 ayat 14 dia. Yang 14, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Ya, tadi kan. Siapakah dia? Mesti ngerti orang itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini maksudnya diam di antara kita. Tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Lihat kemuliaannya sebagai yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak Allah yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Penuh hidupnya, penuh mujizat. Ini firman itu tinggal di antara kita, nggak jauh. Makanya tadi waktu ngajak doa kan, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa Tuhan itu jauh. Ada yang salah dengan iman Anda. Coba ini lagi, 1 Yohanes 1. Yesus sang firman itu begitu dekat dengan kita. Ada di mulutmu, ada di hatimu. Nanti minggu depan saya akan perdalam dekatnya firman ini dalam hidup kita ya. Itu minggu depan aja. Saya akan siapkan ayat yang lebih mantap lagi, lebih dalam, lebih menyeluruh supaya Anda lebih mantap. Tapi ini saya akan tunjukkan Yesus sebagai sang firman dulu. Coba 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 nanti. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba, dengan apa? Dengan tangan kami, dengan firman hidup, itulah yang salah. Setelah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi kami lihat, kami dengar, kami raba dengan tangan kami. Siapa yang diraba itu? Firman hidup. Loh ya Pak. Berarti ini bicara apa saudaraku? Tuhan Yesus. Diraba, dilihat, didengar sendiri. Itu yang kami beritakan ini, kami saksi hidup tentang kami saksi yang melihat, saksi hidup yang melihat ada sang firman. Kami raba sendiri, ini firman hidup. Ya, yang bersama Allah gitu tadi, yang di hadapan Allah. Kami raba, sekarang turun ke dunia, kami raba. Kami lihat sendiri, itu yang kami beritakan, ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Kami setelah melihat ini, kami raba, kami ngalami sendiri, diam di antara kami firman itu. Mereka diam, tinggal bersama Tuhan Yesus sekitar 3,5 tahun. Kami melihat sendiri kemuliaannya, makanya kami menyaksikan gitu loh. Makanya para rasul ini menyaksikan, menjadi saksi. Saksi hidup yang melihat sang firman yang menjadi manusia. Yang hidup kekal ini, yang memberi hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yang sebelumnya ada bersama dengan Bapa dan kemudian dinyatakan kepada kami para rasul ini. Itulah sang firman ya. Jadi satu ayat lagi bahwa Yesus sang firman, biar mantep, ini Wahyu. Nah ini saudaraku, Wahyu 19. Jadi maksudnya gini, poin pertama ya, setelah ini kita masuk poin kedua. Poin yang pertama ini Anda harus ngerti, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar manusia, Nabi Isa. Makanya saya senang diganti Yesus Kristus, ya pemerintah. Saya tahu maksudnya biar enggak ribut aja. Karena saya kalau lihat TikTok, lihat YouTube, mesti ngurusi agama Kristen, ngapain sih gitu. Karena mereka juga suntuk mungkin ya, karena di agamanya ada kok lain ceritanya. Yang Yesus ini lahir di kandang domba, yang ini Yesus ini lahirnya di bawah pohon korma. yang Yesus ini yang ini anaknya Maria, ini Miriam saudara Harun, ayahnya namanya Imran, ini saudaranya Musa. Udah lain ceritanya gitu loh. Yang Yesus di sini mati bangkit. Naik ke surga ini yang tidak disalib, diserupakan. Nah, sudah bingung sendiri. Sampai saya lihat kapan itu ada lucu gini. Ini biar intermezzo sedikit ya.
Orang Kristen kalau baca ayat ini, coba Yesus itu tidak disalib. Mereka berusaha kenapa sih kok ngotot aja, Yesus tidak disalib. Saya itu sampai heran. Mau sampai menunjukkan di ayat Alkitab kita. Saya pengen tahu, oh bener tak? Jangan-jangan ada, sampai gitu saya. Masa sih saya baca sampai ketawa ngakak, perut saya sakit saudaraku. Ya itu karena mereka kan pemulung ayat, cuma nyomot-nyomot ayat tidak ngerti, asal jeplak, asal nganu. Dia tadi gini, bukan Yesus ngomong anak manusia akan mati itu loh. Jadi itu loh menunjuk anak bukan dia. Wah jelas no ngomong ini ya repot. Karena orang Kristen yang nganu kan ngerti, ketawa aja. Anak manusia itu kan gelarnya Tuhan Yesus. Wah, makanya daripada ribut saya ngerti pemerintah itu Isa Al-Masih cerita-ceritamu dewe yos, emplok-emplok silakan lah. Ini lain ini. Ini Yesus Kristus beda. Bahkan sejarah itu loh mencatat ada 4 sejarawan Yahudi, ini pembenci Yesus semua loh. Jangan dipikir setuju sama Yesus. Mereka menceritakan ini Flavius apa ini, terus akhirnya jadi orang Kristen sih. Ini dulu orang Yahudi, terus ada Tacitus ini ya, dari Roma, dari Yunani, ini ada 4 sejarawan nulis cerita tentang orang Kristen nyembah Yesus yang mati, yang disalib oleh Pontius. Itu ditulis sama mereka, sejarah dunia loh saudaraku. Mau dilawan bagaimana? Dan itu bukan orang Kristen gitu loh yang nulis. Tapi mereka menceritakan ada sejarah zaman itu sedang terjadi. Orang Kristen ini nyembah. Mereka juga ada yang menghina manusia yang dikira dianggap mati terus bangkit, disalib oleh tentara Romawi. Loh, sudah ada semua. Kalau enggak mau ya silakan, tapi enggak usah mengurusi agama orang lain gitu loh maksud saya. Kadang-kadang ngeliat gitu terus antara jengkel ya ketawa, lucu saudaraku. Itu loh, Yesus enggak disalib. Di Alkitab ada, saya sampai mana ada. Walah. Itu yang lainnya ngeyel kan dijawab, lu enggak itu yang dimaksud anak manusia Yesus lu. Itu tata bahasanya kan ngomong dia, anak manusia kan menunjuk orang ketiga, ribut terus. Menurut tata bahasa ini, karep mulai. Habis energi yang lewat seperti itu ya. Oke, ini masih poin A ya, jadi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Oh, ini belum dibaca ya, oke. Loh, Wahyu pasal 19, ayat 12 sampai 13. Wahyu 19, ini akhir zaman, nanti Yesus datang, saudaraku. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Itu nanti Yesus turun dari sorga, datangan yang kedua kali, baca sendiri ya, saya potong aja ayatnya ini. Matanya bagian nyala api, di atas kepalanya banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Namanya sangat secret, misteri, rahasia dan ilahi. Ya hanya Tuhan yang tahu. Terus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Namanya adalah siapa saudaraku? Firman Allah. Logos tuteu. Sang Firman dari Allah, Sang Firman Allah, Allah Sang Firman. Ya, jadi Yesus itu adalah langsung. Ini ayatnya sudah ngerti loh ya. Jadi jangan sampai saya nggak kepingin jemaat di sini. Yesus itu nabi, Yesus manusia biasa gini. Nggak bisa jelaskan. Oh sudah banyak ayatnya ini. Dan ini ayat yang berikutnya ini saya akan langsung hubungkan dengan bagaimana dalam hidup kita ya. Kita mengaplikasikan. Tadi kan kita mau meneladani Yesus bukan sekedar mencontoh. Oh sebagai orang yang baik ini, saya mau contoh seperti manusia mencontoh nabi, mencontoh manusia yang lainnya, tidak. Ini bukan sekedar mencontoh itu, dengar baik-baik. Kita meneladani Yesus adalah supaya kita mengenal yang benar, tadi ya, ada yang di dalam benar, hidup di dalam yang benar, ada di dalam keselamatan, ada di dalam kekudusannya, keselamatan. Coba kita lihat ayat ini, Yohanes 5, ayat 39 sampai 40. Ini nanti aja, ini kuncinya, ini aja dulu, itu nanti gongnya. Yohanes 5 ayat 46 ini dulu. Yohanes 5 ayat 46. Dan 47 ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Kalau kamu percaya pada Musa, pasti percaya kepadaku karena Musa menulis tentang aku. Musa itu nulis apa, saudaraku? Ini harus harus ngerti. Musa itu nulis kitab apa, saudaraku? Kitab Taurat. 5 kitab Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan.
5 kitab Taurat. Apakah pernah ada cerita tentang Yesus? Tapi kenapa Musa nulis tentang Yesus? Apa yang ditulis Musa? Dia pernah dijumpai Tuhan enggak? Semak belukar yang berapi di Gunung Sinai, dapat suara Tuhan. Ini yang sedang ditulis Musa. Musa sedang menulis Yahweh. Musa sedang menulis perjumpaannya dengan Tuhan, firman yang dia terima dari Tuhan. Itu yang ditulis, tapi Yesus ngomong Musa nulis tentang aku. Terus ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi Musa itu sebagai tolak ukur. Kalau kamu percaya Musa, kalau kamu percaya kitab Taurat, kamu juga pasti percaya kepadaku. Karena Musa itu nulis tentang aku. Saya tunjukkan lagi tentang Musa, Ibrani 11. Ibrani 11 tentang iman. Musa ya, ayat mana ini? 24. 23 dulu, 23 dulu. Oh ya, 23 tidak apa-apa, 23, 24, 25. Coba lihat ini saudaraku. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ini iman orang tuanya ya, terus? Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi kalau karena iman, orang itu berbuat segala sesuatu harus berdasarkan iman. Itu nanti ayat 6 di atasnya. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi dan karena iman orang tua Musa itu yang ada perintah raja untuk supaya anak-anak yang laki itu dibunuh, disembunyikan, nekat mereka. Karena iman dan karena melihat anak ini elok, tapi tidak pasti. Lanjutnya, anak ini ternyata ada rencana Tuhan. 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena Musa disembunyikan ayahnya, orang tuanya ditaruh di sungai itu ya, dijaga kakaknya Miriam, ditemu sama putri Firaun, gitu loh. Putri Firaun lagi mandi, nemu loh, ini ada apa keranjang, pernah lihat filmnya enggak, saudara? Kalau enggak lihat, baca Alkitabnya, lihat filmnya. Terus temu diambil ada bayi, dan putri ini enggak punya anak. Akhirnya diambil menjadi anak. Dijadikan anak, diadopsi terus dididik sampai jadi pangeran sampai umur 40 tahun singkat cerita. Tapi 40 tahun singkat cerita dia ada panggilan Tuhan, dia melarikan diri dari Mesir itu. Terus setelah dewasa maka Musa menolak disebut putri Firaun. Kenapa? Karena iman. Musa karena iman. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia lebih milih sengsara dengan umat Allah, karena waktu itu umat Allah sedang dijajah, diperbudak oleh orang Mesir, orang Israel waktu itu. Dia milih, gak apa-apa jadi budak. Ini kan teladan yang luar biasa, kita bisa contoh ini. Daripada menikmati kesenangan dari dosa, berapa banyak orang demi kesenangan dari dosa, menjadi budak dosa, menjadi budak uang tadi. Saudaraku. Tapi Musa memilih lebih baik menderita, hidup susah. Saya kalau mau tanya orang Kristen sekarang nggak usah nyontoh Tuhan Yesus dulu lah, nyontoh Musa aja belum tentu, saudaraku. Anda mau nggak? Ada pilihan, yang satu hidup enak, yang satu hidup susah. Orang mesti cenderung pilih yang hidup enak, tetap jadi putri Firaun. Dia melepaskan haknya sebagai anaknya pangeran Mesir untuk hidup jadi bersama budak-budak orang Ibrani itu. Itu karena iman, saudara. Ya. Dan ini karena apa? Lah kuncinya ayat selanjutnya ini loh, saudaraku. Ini yang luar biasa, 26. Ayat bawahnya terus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Oke, saya fokusnya di situ. Ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus. Saya mau tanya, zamannya Musa Tuhan Yesus sudah ada enggak? Sudah ada belum? Tapi kenapa Musa bisa beranggapan penderitaan karena Kristus? Makanya Yesus ngomong, Musa itu nulis tentang aku. Musa itu aku yang panggil di semak belukar itu loh, itu aku. Seolah-olah Yesus ngomong begitu, kan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Yang dilihat Musa itu kan tetapi anak tunggal yang dipanggil Bapa, dia yang menyatakan, menampakkan Allah itu. Yesus itu gambarnya Allah. Jadi kalau orang melihat Allah di perjanjian lama, sebenarnya mereka itulah Yesus yang menampakkan Allah kepada manusia.
Nanti akhirnya datang sebagai manusia. Jadi Musa nulis tentang Yesus yang ditulis. Ya, oke. Lagi Yesaya juga. Yohanes 12 ayat 41. Yohanes 12:41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Yesus yang dibaca atasnya sendiri. Dan telah berkata-kata tentang dia. Siapa yang dilihat oleh seorang nabi? Nabi itu kalau dapat penglihatan yang dilihat itu siapa? Tuhan, Yahweh huruf besar semua. Kemuliaan Tuhan. Tapi di sini dikatakan yang dilihat Yesaya itu adalahnya itu Tuhan Yesus. Mungkin atasnya supaya Anda dengar yang dimaksud itu Tuhan Yesus. Ayat 39. Nah, ini tentang baca sendiri ya. Mereka tidak percaya kepada Yesus karena Yesaya sudah menubuatkan, sudah melihat kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Gitu. Baca sendiri nanti di atasnya lah, nanti waktu ya. Satu lagi, Roma 16 ayat 25 dan 26. Jadi Alkitab itu bukan cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja, terus surat-surat para rasul yang menceritakan tentang Yesus. Kalau para rasul jelas ya, apa yang kami lihat tadi Rasul Yohanes kami raba, kami dengar tentang firman hidup itu kami beritakan. Tetapi di tulisan Musa, Nabi Yesaya, para nabi yang lain, coba ini. Itu semua berbicara tentang Yesus, memberitakan Yesus. Kalau saya simpulkan tadi poin A itu Yesus Sang Firman, deklarasinya yang nomor 1 ya, Yesus Firman. Yang B-nya itu, 1A itu Yesus Sang Firman, Allah Sang Firman, penegasannya ayatnya. Yang B-nya ini inti dari kitab suci, inti dari firman Tuhan, inti pemberitaan kitab suci adalah Yesus. Baca, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Rahasia, berabad-abad lamanya pemberitaan tentang Yesus. Terus 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Oleh kitab-kitab siapa saudaraku? Para nabi. Taurat, 5 Taurat Musa memberitakan Yesus. Kitab-kitab para nabi termasuk Yesaya tadi memberitakan tentang Yesus. Supaya apa? Ini tujuannya pada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan. Supaya ketika orang membaca kitab suci, mereka dibimbing kepada ketaatan, dibimbing kepada iman, dibimbing kepada Yesus, gitu loh maksudnya. Lah Anda ini punya kitab suci, punya Alkitab enggak saudaraku? Seharusnya ketika Anda baca Alkitab itu, Anda menemukan Yesus. Beda dengan ponakan saya masih baru, baca dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda sudah lama harusnya baca Kejadian sampai Wahyu. Bahkan ketika kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab apa yang ditulis tulisan Salomo, ya siapa itu, tulisan-tulisan suci itu. Temukan di situ. Bicara tentang Yesus. Rahasia Allah tentang Yesus. Allah Sang Firman itu tadi, yang akan menuntun kepada taatan kebenaran. Saya akan tutup dengan ayat ini, coba. Ini menyimpulkan semua, Yohanes 5, 39 sampai 40. Yohanes 5:39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Coba kita terapkan buat hidup kita semua. Siapapun kita, siapapun engkau. Kita semua punya kitab-kitab suci. Kita selidiki, kita baca kitab-kitab suci. Terus, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Melalui kitab-kitab suci itu kita menyangka, kita berharap kita akan memperoleh hidup yang kekal. Terus? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberitakan kesaksian tentang aku. Dan sebetulnya kitab-kitab suci itu berbicara, memberitakan kesaksian, bersaksi tentang aku. Yesus yang ngomong ini. Terus? Namun kamu tidak mau datang kepadaku. Ini masalahnya. Orang hanya baca. Orang hanya cari-cari. Tadi mulung-mulung ayat, apalagi yang mulung-mulung ayat tadi. Kamu membaca kitab-kitab suci yang berbicara tentang aku. Yesaya nulis tentang aku, Musa nulis tentang aku, para nabi itu menulis tentang aku. Supaya ketika orang baca dituntun kepada kebenaran, dituntun kepada ketaatan, dituntun pada iman. Namun kamu,
Namun kamu tidak mau datang kepadaku Kamu tidak mau datang kepadaku supaya apa? untuk memperoleh hidup itu. Supaya kamu dapat hidup. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda baca Alkitab, renungkan firman, nemukan Yesus di situ, supaya Anda hidup, gitu loh saudaraku. Itulah kehidupan. Saya akan tutup 3 ayat yang dengan cepat, yang menghubungkan Yesus sebagai kehidupan. Amos 5 ayat 4, itu perjanjian lama loh. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan. Tuhan huruf besar semua, siapa ini saudaraku? Asli, Yahweh. Firman Yahweh kepada Kaum Israel. Carilah aku, kata Yahweh. maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Tadi Yesus ngomong apa? Supaya kita hidup, kita disuruh apa saudaraku? Menemukan siapa? Tuhan Yesus. Kitab suci itu nulis tentang aku. Kamu menyangka dengan baca di kitab suci kamu beroleh hidup. Padahal itu sudah menunjukkan hidup ini tentang aku. Tapi kamu enggak mau datang kepada aku. Ya, Amos 5:4. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Yohanes 6:47 dan 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ya kan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi yang terakhir, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Musik siap-siap ya. bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Tuhan tidak mau satupun orang binasa. Amin saudaraku. Tuhan tidak mau, carilah aku supaya kamu hidup. Kata Tuhan. Lah mencari Tuhan itu di mana? Ini hubungannya di sini. Allah Sang Firman itu di sini. Mencari Allah itu tidak kelihatan. Bagaimana orang bisa mencari sesuatu yang tidak kelihatan? Lihat aja enggak. Enggak bisa dilihat. Roh enggak bisa diraba. Bagaimana bisa terima hidup? Carilah aku, kata Yahweh. Supaya kamu hidup. Minggu lalu saya sempat singgung tentang memra, ini bahasa Aram. Orang Yahudi setelah di pembuangan, mereka berbicara bahasa Aram, karena orang Babilonia. Sudah mulai tidak bicara bahasa Ibrani lagi. Waktu itulah muncul Targum. Targum itu tafsir, penjelasan tentang kitab Taurat dalam bahasa sehari-hari. Ada istilah memra di situ. Jadi gini saudara, orang Yahudi itu saking takutnya sama Tuhan, karena mereka ini berkali-kali dihukum sama Tuhan, sampai kapok-kapok istilahnya. Karena dibuang ke Babel, karena mereka menyembah berhala, memberontak pada Tuhan. Sampai akhirnya mereka takut nyebut nama Yahweh, sehingga enggak berani, diganti Adonai, Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, di dalam kitab itu muncul targum, penjelasan tafsir segala macam. Setiap menemukan Yahweh berbicara, Yahweh mencipta, itu mereka menghilangkan antropomorfisme, bentuk Allah sebagai manusia, dihilangkan, diganti dengan memra, firman artinya. Untuk menjelaskan, karena begitu agungnya Tuhan, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat. Sehingga ada satu sosok yang namanya firman, memra, yang kita kenal sebagai logos itu, firman. Ketika mewakili Allah sedang berbicara, Allah menyatakan dirinya. Makanya disinilah, carilah aku supaya kamu hidup. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Ayo ini ayat hafalan kita baca sama-sama. Kita berdoa, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak, ya ditulis, melalui aku. Hanya melalui Yesus
kita bisa menemukan Allah dan menemukan kehidupan. Allah Sang Firman memberikan kehidupan. Temukan Dia, temukan kehidupan yang disediakan Dia buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa sama-sama.